Halo, selamat siang buat anak-anak sekalian. Pada saat minggu ini kita ketemu kembali dalam materi kita ya, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, namun sebelumnya ada baiknya kita berdoa sejenak ya. Kamu pastikan ikut juga berdoa dalam hati. Oke, kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu, karena hari ini Tuhan menyertai kami di sepanjang kegiatan kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Tolonglah kami agar kami dapat belajar dengan baik, apalagi mendengar dan memahami firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu. Amin. Oke, minggu ini kita masuk pada materi bab 7 ya, yaitu bagian B, yaitu flora dan fauna dalam Alkitab. Nah, kamu dengarkan baik-baik ya. Ada berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di sekitar kita. Ada tumbuhan yang menghasilkan buah, ada tumbuhan yang menghasilkan bunga, dan ada juga tumbuhan yang menghasilkan rempah-rempah. Oke? Nah, di dalam Alkitab ada disebut beberapa tumbuhan ya, seperti kita lihat ya, kayu manis. Nah, kayu manis kita lihat. Kayu manis digunakan untuk membuat minyak urapan. Itu terdapat dalam kitab Keluaran 30 ayat 23. Dan pewangi tempat tidur. Nah, itu terdapat dalam kitab Amsal 7 ayat 17 ya. Nah, seperti apakah minyak maksud Ibu kayu manis tersebut? Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kayu manis itu seperti ini ya anak-anak ya. Nih ya. Nah, sering mungkin ibumu memasak makanan dengan menggunakan kayu manis juga ya, sebagai rempah-rempah. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat kembali yaitu tumbuhan yang disebut dalam Alkitab yaitu narwastu. Narwastu ini digunakan untuk minyak pewangi ya, dan ini pernah dipakai Maria untuk meminyaki kaki Yesus. Nah, dan ini terdapat dalam Yohanes pasal 12. Nah, narwastu itu gambarnya seperti ini. Oke, kamu perhatikan. Nah, ini dia narwastu ya. Nah, bunganya seperti warna bunga anggrek. Nah, inilah dipakai dalam meminyaki kaki Yesus oleh Maria. Narwastu ini diolah menjadi sebuah minyak ya. Nah, yang selanjutnya yaitu tumbuhan mur dan kemenyan. Nah, pada zaman Alkitab, mur dan kemenyan digunakan untuk obat. Nah, namun mur dan kemenyan inilah yang digunakan orang Majus untuk melihat pada masa Yesus lahir. Nah, seperti apa bentuknya? Kita bisa perhatikan seperti ini ya. Nah, seperti inilah dia minyak kemenyan itu. Ini kemenyan dan ini minyak mur. Nah, ini biasanya dipakai untuk obat ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan kembali ya anak-anak ya. Kita lihat kembali yang lainnya, yang berikutnya. Nah, kita lihat seperti flora, fauna juga disebut dalam Alkitab. Ada beberapa fauna yang disebutkan di dalam Alkitab, yaitu pertama kita melihat pada peristiwa Elia di tepi sungai Kerit ya. Di sana waktu itu orang Israel dilanda kekeringan. Nah, Tuhan menolong Elia agar tidak kehausan dan kelaparan. Oleh karena itu, Tuhan mendatangkan makanan dengan memakai burung gagak. Nah, seperti ini dia ya. Nah, sehingga Elia itu tidak kelaparan dan dia bisa bertahan hidup di tempat yang kering. Inilah burung gagak mengantarkan roti ya. Roti kepada Elia setiap hari. Baru diantarnya setiap sore berupa daging. Nah, Tuhan memakai fauna untuk menolong Elia, yaitu burung gagak. Oke, yang selanjutnya kita bisa perhatikan ya anak-anak ya. Yang selanjutnya yaitu nih. Nah,
Mana dan burung puyuh diberikan Tuhan bagi orang Israel saat mereka di padang gurun. Nah, kita tahu perjalanan orang Israel ke tanah Kanaan melelahkan, yaitu sepanjang 40 tahun mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, ketika mereka melintasi gurun pasir, mereka dihadapi sama kekeringan dan kelaparan. Namun Tuhan menolong orang Israel agar tidak kelaparan, yaitu dengan menurunkan roti mana. Ya, roti mana, ini dia roti mana. Roti mana diturunkan Tuhan agar orang Israel bisa makan. Dan ini diturunkan pada saat pagi hari. Nih, orang Israel mengutip roti mana ya. Selanjutnya pada malam hari Tuhan menurunkan burung puyuh. Nih dia. Agar mereka bisa makan daging. Ya, ini dia burung puyuh. Nih, orang Israel menangkap burung puyuh pada petang hari, biar mereka tidak kelaparan ya anak-anak ya. Nih dia. Mereka bisa makan pada saat petang hari. Nah, oke, selanjutnya bisa kita perhatikan ya anak-anak ya. Ternyata Tuhan memakai fauna untuk menolong orang Israel. Nah, dan yang terakhir, pada masa zaman Nabi Nuh, air bah melanda bumi. Tuhan menolong Nabi Nuh karena dialah orang yang paling taat pada saat itu. Tuhan menyuruhnya membuat batra dan setiap jenis hewan sepasang harus dimasukkan ke dalam batra. Nah, seperti ini ya gambarnya. Oke, seperti ini. Oke. Nih, hewan itu masuk ke dalam batra tiap jenis sepasang ya kan, dua jantan betina. Nah, seperti itulah Tuhan membuat agar bumi kembali mempunyai isinya ya, dipenuhi oleh tumbuhan, dipenuhi oleh hewan tiap jenis sepasang. Begitulah Tuhan menolong pada zaman Nabi Nuh. Nah, anak-anak sudah tahu kan? Nah, flora, fauna sangat bermanfaat untuk kebutuhan hidup manusia. Dan bukan saat ini saja, pada saat zaman Alkitab pun flora dan fauna digunakan Tuhan untuk menolong umatnya. Nah, anak-anak ibu, sekian materi kita minggu ini ya. Ibu harap kamu bisa memahaminya ya. Nah, untuk tugas kita, anak-anak, kita ambil dari buku latihan, buku paket yaitu halaman 52 ya. Latihan paket halaman 52. Paketnya halaman 52. Oke ya. Tugas halaman 52 nomor 1 sampai 10. Ditulis di buku tulis. Oke, Ibu harap kamu mengerjakannya dan selamat bertugas dan sampai jumpa kembali. Dadah.